Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun wa ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman. Shadaqallahul azim. Al-Karam al-Muhtaramun yang kami hormati, para orang tua, guru-guru, para pemuka agama, pemuka masyarakat, para alim, para ulama, para kiai, para habaib, para asatidzah, para guru-guru mulia yang hadir, dan tentunya tanpa sedikit pun mengurangi rasa takzim dan hormat kami, namanya tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Namun teriring doa, mudah-mudahan semua orang tua kita, semua guru-guru kita, semuanya disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umurnya dipanjangkan oleh Allah, dan mudah-mudahan rezekinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Yang saya hormati Ketua Mushola Nur Abadi beserta segenap seluruh pengurus dan jajaran yang sudah bersusah payah menyiapkan acara pada malam hari ini, baik makanan, minuman, penyambutan, penyiapan pengeras suara, sound system, ya. Luar biasa. Mudah-mudahan setiap jerih payah yang dikeluarkan, baik akal, tenaga, pikiran maupun duit, diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik balasan. Amin ya rabbal. Yang saya hormati Pak RW yang hadir di tengah-tengah kita semua, Bapak RT, para pejabat pemerintah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan semua pejabat-pejabat kita ini disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau mereka ini sakit, urusan masyarakat ini jadi terlantar. Maka Pak RT, Pak RW, lurah, camat, semuanya kita doakan mudah-mudahan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah semua insyaallah dimuliakan oleh Allah. Kalau kita tadi sudah membacakan ayat yang luar biasa, dan adik-adik hadro yang menghibur kita bersama dengan qasidahnya, menambah kemeriahan acara pada malam hari ini. Amin ya rabbal. Bapak Ibu, para jamaah semua yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, puji syukur alhamdulillah malam ini saya sampai di mushola ini atas izin Allah. Malam ini ada yang ngomong tanggal 10 Syaban, ada yang ngomong tanggal 11 Syaban. Karena kita ini kemarin Rejab berbeda tanggalnya. Jadi sekarang ini bukan Ramadan, dari Rejab sudah berbeda gitu nih. Kamu kaget ini efeknya ke nisfu Syaban. Nisfu Syaban berbeda, Pak. Ada yang nisfu Syaban Kamis malam Jumat, ada yang nisfu Syaban Jumat malam Sabtu, ya. Ada juga yang tidak nisfu Syaban, tidak beda, ya. Terserah yang mana, tapi kalau saya ngambil ke kalender Kementerian Agama, ya. Dari Kementerian Agama Republik Indonesia mengeluarkan kalender bahwa nisfu Syaban jatuhnya pada hari Kamis malam Jumat. Karena menurut kalender Kementerian Agama, hari Jumat itu tanggal 18 Maret itu adalah tanggal 15 Syaban. Jadi nisfu Syabannya jatuh pada tanggal 17 malam 18, hari Kamis malam Jumat. Ini ada apa Ustaz ini susah banget kasih apa-apa. Cuman malam itu umat muslim rata-rata berkumpul, Pak. Kenapa? Karena ada sebuah hadis yang disanadkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam atani Jibril lailatan nisfi min Sa'ban. Kata Rasul, Jibril mendatangiku di malam nisfu Sa'ban. Lailatan itu malam, nisfu itu separuh, Sa'ban itu bulan Sa'ban. Jadi Lailatul Nisfi min Sa'ban itu malam nisfu Sa'ban, berarti 14 malam 15 Sa'ban. Faqala, dan Jibril berkata, ya Muhammad, hadhihi lailatun yuftahu fiha abwaabas sama' wa rahmah. Muhammad, malam ini malam Allah bukakan pintu sama, pintu langit. Malam ini malam Allah bukakan pintu rahmat. Karena mumpung hari ini belum, Bu. Kalau aku ceramah dengan kamu lah lewatnya Sa'ban, kata gunau. Karena ini belum, biar kita paham.
Biar kita ngerti kenapa berkumpul di musola, di langgar. Karena kadang kita ini kalau terpengaruh dengan medsos ini Pak Bu. Kalau kita buka HP ini agak seliweran, ada yang ceramah, ada yang ngomong. Dak kati dalilnya nisfu Sa'ban itu, dak kati ajaran dari Rasulullah, macam-macam lah Pak. Pokoknya kalau kita nak baca Yasin di musola, nak berkumpul, nak berzikir, banyak yang retok. Berjudi tu lah, lemah, aman. Hati yang retok ini mabok, minum-minum tu lah. Hati orang nak retok ini Pak. Kalau kita nak beramal soleh, ini banyak ni yang retok ini Pak. Yasinan bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, Maulid bid'ah. Wong berjudi sebelah rumahnya diam baik. Tidak diagungkannya, organ tunggal sampai tengah dalu diam baik. Inilah memang manusia ni mati ngantuk galuh. Apa kamu tahu serius aku. Karena kan aku sampaikan ini biar Bapak Ibu tidak bimbang. Ternyata nisfu Sa'ban, wong peringati nisfu Sa'ban itu ada dalilnya. Apa dalilnya ini? Hadis yang disanadkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atani Jibril lailatan nisfi min Sa'ban." Jibril datangnya aku malam nisfu Sa'ban. Jibril ngomong, "Ya Muhammad, Muhammad, hadhihi lailatun yuftau fiha abwaabus samaa'i war rahmah." Muhammad, malam ini malam Allah bukakan pintu langit, malam ini malam Allah bukakan pintu rahmat. Jadi malam nisfu Sa'ban itu Pak, malam Allah bukakan pintu langit, pintu sama. Makanya banyak-banyak berdoa malam nisfu Sa'ban itu. Kami Kamis malam Jumat Pak di rumah saya. Biasa jamaah Majelis Asmaul Husna kumpul setiap tahun sambil dia sedekah arwah, ngirim Al-Fatihah arwah keluarga-keluarganya sudah meninggal dunia. Kami baca ke Pak. Sebanyak apa biampok wong nitip kami baca ke kalau malam nisfu Sa'ban. Khusus doakan arwah almarhum almarhumah. Itu ada C6 belakang itu jemaah gitu. Kalau datang ke rumah saya, jaturi Bapak Ibu, Kamis malam Jumat maghrib bersama. Yang puasa saya siapkan menu buka puasa bersama. Penutupannya makan nasi mandi, nasi minyak Arab. Pak RW jaturi. Kalau makan ini perlu dijelaskan nomor 1 Pak Ketua. Karena jemaah ini butuh kepastian. Jangan kaget ceramah dalu-dalu makan ini dah masuk angin. Apan muka lempeng, apan muka bodoh. Habis selesai acara sampai jam 11 makan bodoh, makan lempeng, masuk angin baru. Makanya saya langsung pastikan makan nasi mandi kita. Saya sudah nempah tadi di Asgab, nasi Arab, sebos kita nempahnya, disiapkannya. Masak ayam kita Pak Bu, kalau ada mengkati kalau ayam. Pokoknya penting ada ayam ni lah, itu amalan paling tipisnya mie kari ayam. Yang penting ada ayam ni. Kata Rasulullah, Jibril datangnya aku malam nisfu Sa'ban. Jibril ngomong, "Ya Muhammad, hadhihi lailatun yuftahu fiha abwaabus samaa'i war rahmah." Fakum. Malam ini Muhammad, malam Allah bukakan pintu sama, pintu langit. Malam ini malam Allah bukakan pintu berkah. Fakum, berdiri ya Muhammad, bangun. Wasalli, salat. Itu salat malam nisfu Sa'ban tu, bukan salat nisfu Sa'ban. Jangan salah kamu tu. Kalau salat nisfu Sa'ban kata dalilnya memang, solat di malam nisfu. Ngapa disuruh banyak-banyak solat? Pasti solat hajat, solat tobat, solat tasbih, solat awabin. Solat apa baik gawe kelah malam itu? Ngapa? Sama lagi terbuka, pintu langit lagi dibukakan oleh Allah. Cak kita lah punya dulur ketawasan misalnya ya. Tahu-tahu dia lagi terbuka hatinya nak naktir kita. Kita empat-empat ke hajar-hajar lah, mumpung lagi terbuka. Mumpung lagi ada. Nah, kalau sudah terbuka tu segalanya makbul. Ini Allah malam nisfu Sa'ban bukakan pintu rahmat. Kita dapat sikok rahmat baik Bapak Ibu. Lagilah kelar galau urupan kita. Apalagi pintu rahmat terbuka rami macam itu. Tak galak berebutan rugi kamu. Fakum ya Muhammad, berdiri kata malaikat Jibril. Wasalli, salat. Salat apa baik? Terserah salat apa baik. Yang penting salat. Warfa yadaka warasaka ila sama ya Muhammad. Angkat tanganmu dan kepalamu ke langit. Malam itu malam Rasulullah disuruh malaikat Jibril sholat dengan ngangkat tangan, dengan ngangkat kepala. Apa maksudnya? Berdoa. Kita kan kalau berdoa kan ngangkat tangan loh. Nah, memang doanya macam-macam bu. Ada yang macam ini, ada yang macam ini doanya. Ada yang macam ini. Amalah buntunian mak ini ya Allah. Biasanya lah buntunian gitu. Jadi malaikat tunjuklah ya Allah buntunian mama itu sudah. Ibarat kita ni nyolok ini sudah. Oh enak. Lah tak tahan lagi saking kalau buntunya tadi ya.
Warfa yadaka warasaka ila sama, ya Muhammad, angkat tangan dengan kepalamu ke langit. Berarti kita malam itu disuruh banyak-banyak berdoa. Fakultu li Jibril, kata Rasul, aku tanya dengan Jibril, mahadihil layla. Jibril, malam apa ini? Ngapa kau nyuruh aku bangun, kau nyuruh aku sholat, kau nyuruh aku berdoa? Qala Jibril menjawab, hadihil laylatun tuftahu fiha salasu mi'atin babi minar rahmah. Muhammad, malam ini malam Allah bukakan 300 pintu rahmat. Pak. Wong berbagi minyak nah, kira-kira kamu diem baik. Wong berbagi minyak sayur, minyak kan saro kan sekarang kan nyarinya kan. Dak wong kaya, dak wong buntu asal injek minyak sayur seneng nian sekarang nih, Pak. Iyo, itu aku baca di koran, mahar mas kawinnya, 1 kilogram minyak sayur. Dalam hatiku unjuklah pisang goreng pula pacak digoreng kalian ya. Mahal mas kawin bu, minyak sayur bu, saking kesulit nyari minyak ini hari. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, 300 pintu rahmat dibukakan oleh Allah. Mau bagi minyak, tak ada kamu nak galak ngantri. Uang nak jual pasar murah, bukan gratis pasar murah itu bu. Pak, operasi pasar itu bukan gratis, maya, tapi harga murah. Lagi kamu ngantri. Ini Allah mukakan 300 pintu rahmat, kamu nak tedok. Kan tidak masuk di akal Pak Bu yang macam itu. Dikata buyan nak merajuk. Allah bukakan 300 pintu rahmat. Madai kamu nak tidur, cari malam lain baik Pak. Kamu lejak malam Lailatul Qadar itu nah, di 10 terakhir Ramadan. Nak kita tinggal ke tidur. Alangkah sayangnya. Tidurlah kaget baik nah, habis lebaran tidur. Apa sebelum itu nak tidurlah ya. Malam 10 terakhir banyak-banyak melek ke mata. Rasul kalau malam 10 terakhir Ramadan itu dia kencengkan ikat pinggang, ya. Rasul itu perut diganjel dengan batu. Malam terakhir Ramadan itu Rasul ngurangi tidur, ngurangi makan. Beda dengan kita nih 10 terakhir Ramadan makan tambah lahap, tidur tambah nyenyak. Mangkonya kita biri-biri kalau rai gemuk, kaki gemuk. Ya tidur lah, enggak berhenti. Ini malam nisfu Sa'ban Bapak Ibu. Kamis malam Jumat Kage tanggal 17 Maret malam 18. Itu malam Allah kucurkan 300 pintu rahmat. Kata malaikat Jibril, yaghfirullahu li jami'i, siapapun yang minta ampun malam itu, li jami'i, semuanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Aku ini minta maaf duduk nih sakit kaki kanan nyampak aku nih Pak Ketua. Nyampak dari trotoar. Jadi saya bisa aku ceramah tegak, cuma tidak lama, 15 menit paling. Kayak kamu merutuk kalau aku ceramah lama, ya dah. Tidak sesuai tunjuk pisang usah-usah itu ya. Lama 15 menit cuman ya. Tanya aku permisi dulu Bapak Ibu, lama sakitnya. Aku kemarin lah protes sama yang urut. Ngapa Bu, jauh lama nian sakit kaki aku ni anak sebulan. Ya mak mana pula Ustaz, meneri barang sambil dipakai, sarung. Ya kaki ini kan sakit, diurut, dibeneri, sudah dibeneri langsung Ustaz pakai lagi, jalan sana jadi saro lah. Ya aku nak istirahat di rumah, mana baca Pak, aku tak bisa nian. Ciri aku tak keluar lagi, memang nak mati nian. Nian aku Pak, aku sakit melayang lah, aku ceramah muntah, pernah Pak, aku ceramah muntah bawa ke UGD. Di UGD kau mau kesehat keluar lagi, aku galak lah aku mati lagi ceramah daripada aku mati pucuk kasur. Nian Pak, daripada aku tidur, makanya aku sakit-sakit masih nak keluar, apalagi cuma sakit kaki. Ya kaki sakit, mulut masih sehat. Ngoceh masih lancar aku nih, nah. Kaki yang sakit, nah paling minta kursi nah siap ke kursi. Alhamdulillah baca lama dikit ceramah, ya. Nah, 15 menit aku ceramah jam 9 aku ceramah tadi. Aku ini ngok jam kalau aku ceramah, cuman aku akor dulu dengan jam aku, karena musola nih kalau mudi ke. Ya karena aku pernah ceramah jam, mati ke musola. Mati ke pengurus musola, yung kami tahu, Ustaz kali ceramah kalau ngok jam. Jadi aku ceramah, aku nyengok setengah 9. Wah, ada aku ceramah setengah 9 lagi. Aku nyengok jam aku setengah 11. Wih, kemudian aku. 2 jam aja aku ceramah. Ya kamu lah, dah ketawa-ketawa gigi kamu kering, aku tenggorokan gini. Bapak Ibu yang dimulakan oleh Allah, malam itu malamnya Sa'ban, liyaghfirullahu li jami'in. Kata malaikat Jibril ngomong sama Rasulullah, ya Muhammad, malam ini siapa yang minta ampun diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ni banyak dosa Pak, banyak hilaf, ya. Kalau lah dosa kita ni langsung nyata balasannya. Misalnya sekali berbuat dosa ada bintik hitam, sekali buat dosa bintik hitam, habis rai kamu ni hitam kan lu. Ngapu kangking kebanyaknya dosa-dosa yang sudah kita perbuat ini Pak.
Masya Allah, dosa yang tak sengaja nah, terjenguk pukang-pukang di luar itu nah. Itu kan tak sengaja gitu Pak, enak. Ya cuma tak dijenguk mak nganu. Ya maksudnya itu kan mawak mobil, lalu ditutup nomor mobil nih. Iya kan? Memang kamu benar Pak ngomong, nak apa Ustaz paha kami, memang paha kamu. Tapi aja kuwong yang nyingoknya. Kan datang ke dosa Pak. Di akhirat gitu tuntut yang muka-muka ke paha bapak-bapak. Nah, jangan keladasan moncengi anak kamu bercelana pendek. Marah ibu. Anak tak berjilbab, anak bercelana pendek. Ibu bapak dia dituntut di akhirat. Marahi Pak anak tu, ibu marahi. Kalau dia melawan masuk lagi jeruk perut, pening kepala. Kau mantap-mantap dulu kau. Iya masuk lagi tekuk, masuk jeruk perut dia. Ngapu kaget dia bakal nyerumus ke bapak ibu ke neraka. Belum lagi mata-mata kami ni lah Pak. Makanya aku kemarin ceramah di Matang Borang ini. Iya, Matang Borang kemarin. Aku ngomong, kalau pesantren sudah jadi, anak aku lah sudah bisa memimpin pesantren, aku nak mendap di pesantren biar rusak Pak mata nih kalau di luar nih. Hancur nian gitu. Kita nih kuat Pak nahan wong nih tambah ditahan tambah dibuka kenyong. Kan datang ke dosa nian Pak. Ini Ustaz dia lah, Imam Masjid Iqmal. Nak ku ajak dia, ponakan Ustaz Nazim Mansur ini bininya. Nak ku ajak dia ke pesantren, kau tinggal di pesantren bengapo? Kalau pesantren katik penjingoan, jingok sana batang kates. Jingok sini batang jambu. Kalau kami nanam kates nanam jambu, saya lagi bangun pesantren Pak di Segayam. Di pinggir jalan Palembang Prabu Muli. Kalau kamu ke Palembang Prabu Muli ada spanduk apa namanya? Spanduk aku tegak tuh di situ. Sebelah kiri ada lahan 1,5 hektar. Saya dikasih jamaah Pak, Bu. Lagi bangun masjid sekarang, nak bangun pesantren. Tadi aku panggil ke sana, tendok ngapa? Rusak Pak di jalan nih. Dak wacak nian kita nak nahannya. Cak aku nah rumah aku tuh ke Kambang Iwak, bukan aku dak galak maraton. Gawe kamu kalau di Kambang Iwak kan tahu Pak. Itu Pak ya salam. Memang benar Pak kalau kita sekali nyengok, memang tidak dosa. Yang jadi masalah ini dia belari 3 keliling gitu, 3 keliling dulu. Kan jadi balak yang macam itu Pak. Terjenguk macam itu kan dosa. Nah yang cuma itu Pak nak dihapus ke mana? Inilah kesempatannya malam nisfu Sa'ban. Liyaghfirullahu li jami'i. Siapa yang minta ampun malam nisfu Sa'ban itu Pak, diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man la yusyriku billahi syai'a. Apa namanya, asal dia tidak syirik menduakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pernah syirik menduakan Allah Subhanahu wa taala, minta ampun malam itu tidak diampunkan oleh Allah. Ila man kana sahiran. Siapa lagi yang tidak diampunkan Allah doanya malam nisfu Sa'ban? Tukang sihir. Tukang sihir itu dia berdoa malam nisfu Sa'ban tidak diampunkan oleh Allah. Rombongan mak lampir CS ini. Mak lampir itu enggak nyihir kan? Sama anak angkatnya itu siapa namanya? Gerandong. Mak lampir dengan gerandong itu berdoalah di malam nisfu Sa'ban tidak diampunkan oleh Allah karena mak lampir gawenya nyeher. Kalau Mak Erot tidak. Mak Erot tidak ada nyeher dia, memanjangkan yang pendek dan memendekkan yang panjang. Kamu nih tahu terus rombongan ini. Iya pula ini rombongan ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ila man kana sahiran, tukang sihir berdoalah malam nisfu Sa'ban tidak diampunkan oleh Allah. Ila man kana sahiran au kahinan, dukun. Hati-hati ibu-ibu, kamu nih hobi ke dukun ibu-ibu nih. Nak jualan dikit panglaris ke dukun. Nak pengen cantik dikit ke dukun, masang susu. Iya macam-macam ibu-ibu nih Pak. Ada yang susuk di rai, ada yang susuk di pantat. Ada yang terbalik, susuk di pantat dipasang di rai. Laju rai bisa pantat. Hati-hati Bu, datang ke dukun kamu 40 hari 40 malam tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dukun itu dia berkongsi dengan iblis. Yang bisa mencuri berita langit itu cuma iblis. Iblis itu kan mencuri berita-berita yang ada di langit itu. Jadi kalau ibu kehilangan barang, datang dengan wong, dia bisa tahu yang ngambeknya ini, wong yang cak ini, itu bukan wong pinter, dukun. Karena iblis yang nunjuk taunya. Itu nah, ini ngambeknya ini macam ini pakai baju ini. Itu iblis yang ngomong. Dukun itu dia berserikat dengan iblis. Kalau kamu ngawaninya berarti kamu ngawani iblis.
Berdoa malam nisfu Sa'ban tidak diampunkan oleh Allah kecuali dukun beranak dengan dukun patah. Ya kalau dukun beranak tidak kata masalah. Dukun beranak itu bukan berserikat dengan belis. Kalau dukun beranak itu dia keahlian. Nih ibu-ibu nih, tidak kata yang di bidan lahirin dukun beranak kalau kejiwaan. Iya kan, karena zaman dulu kan mudah lahir, berat, mentu. Makanya zaman dulu itu Pak 10 beradik, 12 beradik. Ngapu melahir itu mudah. Yang sulit itu zaman kita sekarang nih lah. Dikit-dikit operasi. Zaman dulu Pak ada ruang kot mentu. Lagi duduk di teras mentu. Makanya ladas tuh banyak 10 lahir. Karena memang mudah zaman dulu tuh Pak. Cukup ke dukun baik, start modal 300.000 selesai. Iya kan? Kalau sekarang tak baca Bu, sesar 15 juta. Operasi 10 juta. Palinglah murah 5 juta. Paling murahnya itu bidan memang ini 2-3 juta juga. Mak ini hari Pak. Dukun beranak lah jarang sekarang orang takut dengan dukun beranak sekarang. Padahal dukun beranak itu punya keahlian yang luar biasa Pak. Zaman dulu disambut oleh dukun beranak kalau kita nih ya dah. Bagus-bagus baik, sehat-sehat baik. Belagak-belagak baik rai kamu ya disambut dukun beranak. Dukun beranak ini Pak dia tidak ada berkongsi dengan jin, dengan belis, tapi dia keahlian boleh sama dukun patah. Si aku ni tadi ibu itu dia punya keistimewaan Pak, punya karomah lah, punya kepacaan diunjuk oleh Allah. Dia tahu tulang kan itu kan kepacaan Pak diunjuk orang tu Pak, orang pacak ngurut patah tu. Dia tahu Pak. Mengsil ini Ustaz. Ngapa Pak jaga belari nih tulang Ustaz ini ke sini. Padahal tulang itu di dalam sini Pak. Dokter nak nyingoknya harus pakai ronsen Pak. Masuk ke ni anak di ronsen dipoto jegrek. Kejingokan aku kan ada fotonya Pak. Dia tidak megang dia tahu mengsil ini. Itu namanya dia diunjuk oleh Allah kelebihan. Itulah dukun patah itu. Dukun patah tak apa. Tapi dukun yang makan kemenyan, yang mandi kembang 7 warna. Ibu-ibu jangan nian Bu. Cak kemarin aku maca di koran itu di berita itu. Ibu-ibu diperkosa dukun. Iya judulnya dukun cabul. Bener ya wajar pula diperkosa Pak. Dimandi ke dukun tengah malam berdua di kamar mandi. Maki sewet gantung. Ibu tuh memang minta perkosa itu tuh. Ya kita ini kan punya otak Bu Pak. Berobat. Tempat dukun dimandi ke tengah malam aku baca di berita di koran itu. Ya wajar lah Bu Pak. Jangankan dukun, kita baca hilaf. Lah tengah malam enggak berdua pakai sewet gantung. Oh, penjengokan ini kunang-kunang juga. Itu kan namanya buat hal kalau bahasa kita. Dah mana Pak Ketua kira-kira? Pacat Pak Ketua lagi hilaf juga terus. Jangan main-main tengah dalu ini berdua pakai sewet gantung. Lagi nak dimandi ke sewet lepas pula. Itu memang nak nyari bala ibu itu. Ini datang kepada dukun 40 hari 40 malam solat bapak ibu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa malam nisfu Sa'ban tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila man kana sahiran aw kahinan. Siapa lagi yang keempat? Musahinan. Apa musahinan itu Ustaz? Orang yang bermusuh-musuhan. Kalau bahasa Palembangnya boesan. Hati-hati Bu yang hobi boesan, tidak berteguran dengan tetangga, tidak berteguran dengan kawan majelis, Hati-hati sebelum malam nisfu Sa'ban salinglah memaafkan. Nah balik dari musola, salamanlah ibu-ibu sama ibu-ibu, bapak-bapak sama bapak-bapak, saling maaf-maafan. Sama aku kita nak masuk nisfu Sa'ban, kalau ada sosok, kalau ada hilaf, kalau ada apa, ngomong. Ngapo kalau sampai masuk malam nisfu Sa'ban kamu masih boesan, ibu masih bermusuhan, tidak diterima doa kamu Bu. Apalagi sampai ke bulan Ramadan. Karena Rasul pernah nak khutbah, malaikat Jibril datang, ya Muhammad, aminkan doaku. Jadi Rasul bayung, amin, 3 kali. Terus saya khutbah Rasul ditanya sama sahabat, "Bagaimana taqulu amin ya Rasul?" Kenapa engkau tadi mengucapkan amin 3 kali ya Rasul? Kata Rasul, aku nak khutbah, Jibril datang. Jibril minta aminkan doanya. Apa doa malaikat Jibril ya Rasulullah? Jibril berdoa, ya Allah, jangan terima puasanya umat Nabi Muhammad. Dia puasa di bulan suci Ramadan, tapi dengan tetangga masih bermusuhan. Amin. Ya Allah, yang kedua doa malaikat Jibril, jangan terima puasanya umat Nabi Muhammad. Dia puasa di bulan suci Ramadan,
tapi dengan mak bapaknya masih musuhan. Amin. Yang ketiga, ya Allah jangan terima puasanya umat Nabi Muhammad. Dia puasa di bulan suci Ramadan, laki bini masih boesan. Amin. Hati-hati bu. Apalagi nak masuk ke Ramadan ibu puasa. Aduh. Kamin saimin laisa lahu min siyami laju wal atas. Banyak daripada orang yang puasa di bulan suci Ramadan itu tidak boleh apa-apa dari puasanya kecuali lapar dengan siapa itulah. Dia puasa di bulan suci Ramadan tapi dengan tetangga masih dapat teguran. Dia puasa di bulan suci Ramadan laki bini boesan. Dia puasa di bulan suci Ramadan dengan wong tuanya masih berebutan. Na'udzubillah subhanallah. Garilah wong tua kamu, garilah dulur kamu, garilah tetangga. Maaf-maafan sebelum nisfu Sa'ban ini biar doa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila man kana sahiran au kahinan au musahinan. Yang kelima, siapa yang tidak diampunkan dosanya? Mudmin khamar. Orang yang suka meminum keras, minum-minuman keras, Pak. Macam-macam minuman keras nih, angker bir, bir. Kemudian songhi, topi mereng, nago belit. Jualan apa Ustaz? Segala minuman keras tua termasuk itu memabukkan tua itu, Pak. Haram itu hukumnya, Apapun jenis minuman-minuman keras yang bisa menghilangkan akal sehat kita, haram hukumnya diminum. Kalau kamu minum, berdoa malam nisfu Sa'ban tidak diampunkan oleh Allah. Innamal khamru wal maisiru rijsun min amali syayatin. Sesungguhnya khamar dan mengundi nasib itu gawe setan. Jadi Bapak Ibu, kamu pegang minum minuman keras itu minuman setan. Kalau kamu minum minuman keras, setan minum apa? Kan kita sudah tahu Pak, minum-minuman keras itu minuman setan. Ya minuman kita lah segar. Olah segar kan lo, kamu ada yang bekaleng, buntung kan lo, kakinya 3 kan lo. Ada es cendol, ada es dawet. Ngapain nak minum minuman keras? Bukan minuman kita itu, minuman belis. Kalau kamu minum itu belis, tak kata minuman lagi. Kamu cak celana jin, sudah jelas celana jin. Judulnya lagi lah jelas, celana jin. Kamu pakai jadi jin telanjang kalau. Kan sudah jelas celana itu punya jin, pakai punya kita sewet, celana dasar, jubah, dah. Celana jin punya jin. Jin kamu mau tak tengok sekarang jin telanjang kalau. Ngapa celananya kamu pakai? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mudmin khamar, orang yang meminum minuman keras ini berdoa dia malam nisfu Sa'ban, tidak diampunkan doanya oleh Allah, tidak diijabah doanya, dosanya tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian au musyiran ala zina. Masuk ini. Orang yang gemar berzina. Nah, ini ada dalam perjalanan Isra Mi'raj, Tunjuk lemek, dingin enggak mancing. Tunjuk alas itu nak sejadah. Kalau muda kuat duduk di keram, menunggu orang tua keram, ini main ini. Musyiran ala zina. Siapa lagi doanya tidak diampunkan oleh Allah? Orang yang galak berzina. Hati-hati, tak laki-laki, tak perempuan. Kalau dia bujang gadis, dirajam, dideras 100 kali. Kalau dia berzina dalam kondisi sudah punya laki dan sudah punya bini, maka dia dirajam sampai 1000, sampai mati. Kenapa sederas itu dosanya? Karena lanang ini terutama, mohon maaf, kita lanang ini boleh berbini lebih dari siko. Mangko kamu nak milih berzina. Fankihu ma tabalakum minan nisa masna wasulasa waruba. Kata Allah, nikahi perempuan yang kamu senang itu 2, 3 ataupun 4. Tapi ingat, fa in hittum ala ta'diluhu fawahidatan. Kalau kamu takut merasa tidak mampu untuk berbuat adil, maka sikok jadilah. Goyur bebicik yang ada tu sudah. Usahlah banyak tingkah, Mang. Usahlah banyak tingkah. Ngapo kalau kamu berzina, itulah balasannya. Berdoa malam nisfu Sa'ban diampunkan oleh Allah. Dalam perjalanan Isra wal Mi'raj, ketika Rasul dijemput oleh malaikat Jibril naik buraq, Rasul melihat sekelompok kaum, mereka makan daging yang busuk, padahal di sebelahnya ada daging yang wangi. Dalam perjalanan Isra wal Mi'raj, Rasul bertanya kepada malaikat Jibril, "Man hum ya Jibril?" Siapa itu ya Jibril? Ngapo ada daging yang bagus, dia malah memilih daging yang busuk.
Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, itulah gambaran umatmu yang dia punya bini yang sah, tapi tidur dengan perempuan-perempuan nakal. Tidur dengan para penzina. Jadi bapak sama dia punya daging yang bagus, makan daging yang busuk. Lado bini yang sah, ya sudah, bini yang sah inilah buat tidur gitu. Ngapa inilah nisaukum harsulakum patu harsakum manazikum. Bini kamu itu, kata Allah, itu sawah ladang kamu, tempat kamu bercocok tanam. Inilah bini kita yang sah kita nikah ini. Makanya tujuan pernikahan itu, wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Tujuan menikah itu supaya kita ini syahwat terjaga, hati jadi tenang, pikiran mantep. Dekat siapa? Cuman terfokus kepada siapa ini? Istri yang sah kita nikahi. Mangkonyo ibu galak-galak berais. Iyo biar laki kamu ini senang hati. Mungkin dia malet nyingok ibu lah tua. Maka ibu berais. Kalau masih berais juga belum juga putih-putih, mati ke lampu bepak sudah. Iya pening ibu palak gelap dak jingoan. Daripada kita berzina nyadi kegawe. Kalau kita ngerasa mampu nikahlah lagi. Cuma ingat kata Pak Ajalim, ya, wong yang boleh kawin lagi itu satu kiai besar. Benar Pak ini, Pak Ajalim ngomong dengan itu. Kata Pak Ajalim, kalau kamu nak kawin lagi boleh, cuman harus minimal 3 ikok ini ada di diri kamu, paling tidak salah sikoknya. Yang pertama yang boleh berpoligami itu satu kiai besar. Kalau tidak kiai besar, yang kedua pengusaha besar. Kalau tidak pengusaha besar, preman besar. Iya Pak, serius ini. Yang boleh kawin lagi itu kiai besar, pengusaha besar, preman besar. Kalau kamu 3 ikut ini tak kate, kusaran kedak usah, balak besar. Ini main kamu. Ya, kalau 3 ini kamu tak kate, balak besar, jadi gawe kamu. Ngapo? Ya kalau kiai besar dia ada ilmunya, aman poligami, ya dah. Kalau pengusaha besar duitnya banyak. Betino yang mending ngoceh-ngoceh, tabuk kila duit, diam. Lah, itu sudah kodrat. Ibu-ibu nih kalau dia marah ngoceh, bawalah ke toko emas. Papa. Baiklah itu. Sekali marah 5 suku, tenanglah itu. Ya duit banyak pengusaha besar, dah. Kalau preman besar lah takut pula bini nak marah jelit ini mati. Nah, kalau kamu tidak kata 3 ekor ini lebih baik dah usahlah daripada kena balak besar. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, orang yang melakukan perzinahan, ya, musyiran ala zina, berdoa dia malam nisfu Sa'ban tidak diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjalanan Isra Mi'raj diumpamakan kita makan daging yang busuk, padahal di tengah kita ada daging yang masih bagus, ya. Au musyiran ala zina, au akil riba. Siapa selanjutnya yang tidak diampunkan oleh Allah? Orang yang makan duit beranak. Hati-hati nih Bu. Dalam perjalanan Isra wal Mi'raj, aku sambil jelaskan Isra Mi'raj sambil jelaskan nisfu Sa'ban, ya. Dalam perjalanan Isra Mi'raj kan Rasul ini banyak penyinggungan Bu, linuriyahu min ayatina. Ya. Banyak agar kami perlihatkan kepada kekasih kami Muhammad sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Jadi dalam perjalanan Isra Mi'raj namanya jalan-jalan, Pak. Cak aku lah jalan-jalan dari rumah ke sini banyak penyinggungan tadi, ya. Penyinggungan aku tadi di sana lewat Musinam aku tadi, Pak, ya. Ada jembatan Musinam, ada yang jualan jagung, turun ke bawah ada yang jualan kacang tadi itu, ya. Belok lagi kiri tadi ada minimarket, masih sampai sini ada lorong, masuklah kami di lorong, ya. Pas di pengkolan mobil kempot. Baca kena di pengkolan tadi, Pak, ya. Mobil nak belok, ini yang ngawak mobil dak nyingok, bergerak saat kempot habis selesai jing. Paling jadi asbak rokok dia, ya. Banyak penyinggungan, namanya juga jalan-jalan, ya. Namanya kita berjalan banyak juga Rasul ini sama banyak penyinggungan. Salah satunya Rasul melihat sekelompok kaum dia berenang di kolam darah campur nanah, di mulutnya ini dimasukkan batu kerikil yang kecil-kecil panas itu, Bu. Kaget Rasul. Tanya dengan malaikat Jibril, "Manhum ya Jibril?" Jibril itu siapa? Ngapa dia berenang di kolam darah campur nanah, mulutnya dimasuk ke kerikil yang kecil-kecil lagi panas? Kata Jibril, ya Muhammad, itulah gambaran umatmu yang galak makan duit beranak. Bu, hati-hati Bu, jangan saling tolak-tolak kamu tuh. Iya, ibu-ibu kalau ngomong anak kedua dia salah, kau pula, kau niat. Kau pula.
Berhenti bu, berhenti. Kalulah buntu nian tak kata duit, solat minta dengan Allah. Ngapa ibu nak minjam duit panas? Itu kan duit panas pak disebut uang. Kalau di sini ada yang kawin yang anak ke duit, tobatlah kamu dengan Allah. Kalau tidak percuma solat kamu pak, direndam di kolam darah campur nanah ibu. Hati-hati. Sekarang ini baca pula sampai lewat ngebek salah budak ini. Wah, ini bela puluh nang siko lagi. Kalau penceramah dijengok galo kawin namanya. Baca kecak tantrit itu, semuanya ngebek salah pula. Oh, tengah kedikit pisang telah canda budak pula lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Dan banyak penjinguan soal kamu ini. Rasul melihat kelompok kaum berenang dalam kolam darah campur nanah. Ngapo? Itu Bapak Ibu pada zaman ini uang yang makan harta riba, duit beranak. Ustaz aku tak nganakan duit tapi minjem yang sama baik. Yang anak ke, yang minjem ke, yang nunjuk ke, kena galo Bapak Ibu. Sekarang disamar ke uang bu lewat koperasi. Ada kamu minjem koperasi? Pinjam 100, balik 120. Riba itu bu, Pak. Bukan koperasi. Arisan, arisan itu pacak jadi riba, hati-hati, bu. Kamu yang melok arisan. Wah, macam-macam. Uang yang minjem duit beranak, bu, ya, hati-hati arisan. Tak mana arisan itu bisa jadi ribanya Ustaz? Ibu melok arisan uang 10, sikok uang 500.000, berarti nariknya 5 juta. Kan kalau arisan dikoncang nomor 1 kan? Nah, begitu, tunjuk jalan. Aku ke situ nah. Wong 10, sikok wong 500, 5 kali 10, 5 juta. Wong kalau nguncang arisan sekaligus bu. Dan narik nomor 1 sampai nomor 10. Begitu dikuncang, namu ibu nomor 2. Ada tetangga ibu kena buncit terakhir nomor 10. Digarinya lah kamu. Bu, aku lagi perlu duit. Boleh tak aku ngembeknya biar arisan kau. Aku narik nomor 2. Kalau aku narik nomor 10, kau ngembeknya. Nah, jadi yang nomor 2 ini kau tak usah bayar. Yang nomor 2 ini kau tak usah bayar. Berarti ibu nerima duit 9.500.000. Uang yang bergeser nomornya tadi, ibu tadi bergeser ke nomor 10, narik nomor 10. Kakek jadi berapa? 10.500.000. Berarti duit ibu lebih 500. Riba itu hukumnya. Jangan main-main bu yang main arisan macam itu. Kalau ibu memang tak berguna duit, njuk ke baik. Mbeklah kau nomor 10. Apa nomor 2? Aku biarlah nomor 10. Aku tak berguna duit. Cuman rasa aku jarang, tak berguna duit. Wong gila lagi perlu duit. Apalagi kita waras ini. Tak kata kalau kamu nak unjuk ke baik, kalau kamu ngembek lebih, riba itu hukumnya bu. Jangan main-main. Kita ni kadangan Bapak Ibu tak terasa ni dengan dosa-dosa tak terasa ni bu. Ibu ngaji biar lagi pacak nyari ke dosa. Di mana ngaji nyari ke dosa? Misalnya contoh, wong pengajian macam ini Isra Mi'raj. Panitia kan nyiapkan kue kotak. Panitia sudah ngitung jumlah jemaah 400, maka ketua musola nyiapkan 400 kotak. Ya. Ibu tadi masuk ke 2 kotak jerutah. Kita rencana nak ngaji boleh pahala, tambah boleh dosa. Ngapo ibu ngambil hak wong lain? Sama cak kita kondangan tu bu, kondangan. Ya. Ku perhatikan ibu-ibu, ngembek daging galak 2, ngembek ayam galak 2. Ya. Ngembek daging 2, ngembek ayam 2. Habis salah tadi jelasin. Bu, itu haram hukumnya Bapak. Aduh ibu-ibu ni maaf, beribu kali maaf nian kadangan dia nyiap ke wadah nian bu. Dimasukkannya rendang pertama, timbunnya nasi, mbeknya rendang lagi di pojoknya. Kagak yang dimakan rendang yang di pojok rendang di bawah nasi, dia lipatnya maki tisu, masuk ke wadah. Ada yang tak ngawak wadah di kantonginya nian pak. No, ngeleper lah bumbu rendang ni tadi. Kapan dia jalan balik tepak oleh kawannya. Oh, halangan apa kau tu? Dia melakukan rendang dia ini. Haram itu hukumnya. Ini makanan bu, diinjuk ke dengan anak kamu di rumah. Apa dah anak kita majal kalau?
Ndak boleh. Ngapa Ustaz ndak boleh? Bu, wong ngawin ke, wong buat acara, itu bu daging ayam dihitung. Bener ndak? Ibu kalau buat acara ngitung ndak? Undangan 1.000 atau undangan 500, siko ayam potong 10, berarti aku nyembelih sekian ayam, berarti aku motong sekian ayam. Bener ndak? Berarti aku sikok daging sekilo potong sekian daging, berarti aku harus beli daging sekian. Berarti ibu nakar ke sikok undangan, sikok daging. Sikok undangan, sikok Kalau ibu ngambil 2 berarti ibu ngambil hak wong lain. Ngambil hak wong lain itulah zalim. Kalau ngambil kuahnya ndak apa-apa. Ya, misalnya soto ndak dihitung. Ada ndak tuan rumah ngitung? Soto ini sikok wong semangkok, ndak kate. Cedok lah 10 mangkok. Mama, aju kalau berenang nasi kamu itu. Tidak, ini perkara hukum Pak soalnya. Ini tidak ada main-main saya nih. Memang aku ini nyampe ini model macam ini. Tapi kalau perkara hukum tidak bisa, itu berdosa. Dinjuk makan dengan anak kamu. Na'udzubillah semua na'udzubillah. Apa tak budak tambah nakal? Kita memang tidak terasa bu. Cak kue kotak tadi ibu bawa dimakan lah oleh anak cucung kamu di rumah. Padahal itu kue kotak haram. Kalau ibu nak ngejuk anak cucung, kamu jangan makan. Tunjuk unas kotak sewang tadi nak pegang. Ya aku nak, tidak aku makan untuk anakku. Nah, aku tahu serius ini. Ya kalau perkara misalnya panitia nak nambah itu hak kamu. Ya kalau aku tidak nak ngembek Pak RW. Aku jatah sikok jatah aku. Cuman kalau kamu tidak lemah hati, kamu nak itu terserah silakan. Iya, tak buat tadi tidak ada aku makan galo. Ya kalau aku nak ngejok anakku. Main ya, kayak kamu seriusnya. Tapi kalau hukum tadi serius Pak, jangan kamu ngembek makanan lebih dari jatah kita. Haram hukumnya. Awak kita nak ngaji baik-baik boleh pahala, timbul boleh dosa. Makan makanan yang haram, ini yang kita kadang tidak terasa. Jadi dosa-dosa riba ini tadi bu, makanan yang haram masuk ke dalam badan, waduh, berenang di kolam darah campur nanah, mulut kamu dimasuk ke batu kerikil yang kecil-kecil, ya salam. Udah kuat bu, ana bayang ini beda kuat berenang di kolam darah campur nanah. Macam mana lah rasanya Pak? Joroknya bukan main, mulut dimasuk ke batu. Kenapa? Diumpamakan dengan wong berenang di kolam darah, kan rentenir tu lintah darat kalau bahasa kita Pak. Sama benyedot darah dulurnya. Ya mak mana dak sakit bu? Ibu minjem duit 5 juta, dak mayar jadi 10, lambat jadi 15, lambat 20, dak mayar 30, dak mayar rumah kena sita. Sakit dah hati kamu? Sakitnya bukan main sakit hati, itulah dibalaskan oleh Allah, direndamkan di dalam kolam darah campur nanah. Nauzubillah semua nauzubillah. Kalau bapak ibu ada yang terlibat dengan duit beranak, cara ngatasinya, panggil wong yang minjem duit dengan kamu, hitung sudah duit dia angsurkan dengan kita, kurang kalah dengan pokok utang dia, lebihnya ikhlas kena. Kau baliklah, aku stop, aku sudah dengar ceramah Ustaz Ali, aku tak galak lagi nganak duit. Ampun, tak sanggup aku berenang di kolam darah campur nanah. Aku sudah ngejuk tahu bu Pak. Kalau kaget di akhirat kamu berendam nian dalam kolam darah campur nanah, tak usah nyalakan aku lagi. Aku sudah ngomong. Dosa riba itu balasannya. Wong anak ke duit itu balasannya. Memang manusia ni payah tabiatnya. Kalau belum terkena, belum jero. Itulah yang kita api makanan jero. Kita lah ngomong. Ya kita salah dikit, tak apa-apa lah dalu hari ini. Ini payahnya kamu ni. Ih, lah haus pula aku ni. Nah, sudah 45 menit, 15 menit lagi sejam aku ni ceramah. Kecapi makanan kero, belum mati, belum jero. Banyak di antara kita ni duduk maksudnya. Bukan aku bingsal ceramah dong tegak-tegak banyak galak hujan-hujan ini lah. Lagi tak saya digapir. Makanya kalau kelebat langsung noleh aku. Mungkin ini siap juga ini. Bukan daripada dulu wong, dulu ibu. Tidak mengenai jadi beliau dari sini. Ini udah galak temas sekarang ni gitu. Aku kalau lagi ceramah dong tegak-tegak bingsal mah. Iya walaupun kaki sakit masih melawan juga ini. Bapak. Tapi tidak aman ada ketemu soal selesai ini namanya. Belum tahu kakak rentenir tersinggung gitu ceramah nih ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mati Pak Bu gitu. Berhubungan dengan ini selesai Pak. Anak sudah ngejuk tahu, anak sudah nyampaikan. Kalau kamu dah galak berubah itu urusan kamu. Tugas aku ini pendakwa, ya. Jalan dakwah ini Pak dak kata yang lemah. Kalau jalan dakwah ini lemah berarti salah jalan. Nabi-nabi terdahulu Pak dicaci, dimaki, dihina, dibabeti.
Kalau kita nak ceramah ini jangan nak nyari senang wong. Nak ceramah ke yang bagus-bagus baik. Ini mak mana Pak? Bagus. Kalau saya ini oke. Oh, mati ngantuk ceramah itu. Ya kita sampaikan kalau dia nak tobat alhamdulillah, dia dah agak tobat ya sudah. Memang itulah tugas kita. Anak sudah nyampaikan, nganak ke duit macam ini jadinya. Dia tak percaya terserah. Kan kita ni kan galak ngomong, jangan lewat jerambah itu jerambah sudah buruk. Dia galak tak percaya manusia ni. Dia lewat dia nian, kapan? Buk. Buruk nian. Cuman sudah terjeblos, sudah masuk katik kuno. Inilah didatangkan para ulama, didatangkan para kiai untuk memberitahukan berita yang belum terjadi. Rasul waktu Isra Mi'raj, Bu, hukum riba itu belum ada. Hukum sholat itu belum ada, tapi sudah didatangkan dengan Rasul. Rasul dalam perjalanan Isra wal Mi'raj itu melihat sekelompok kaum yang kepalanya dipecah ke. Kepalanya ini utuh, dipecah ke gelantum, sudah pecah nyatu lagi. Sudah nyatu dipecah lagi, padahal perintah sholat belum turun. Rasul sebelum Mi'raj ke Sidratul Muntaha sampai di Palestina, ada goa, Bu. Kamu kan belum pernah, siapa yang sudah pernah ke Palestina? Ada sini yang sudah ke Palestina? Belum? Ke Palestina? Belum ada? Palestina Ustaz musim 4 lagi belum. Doa ke kamu yang belum pernah ke Mekah, Madinah, yang belum pernah ke Palestina, mudah-mudahan diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh ini Isra Mi'raj, siapa tahu malaikat lewat dicatatnya kamu. Kalau aku ini bernasib Pak, bukan kayu, aku tidak berduit Pak, tidak hebat, tapi aku ini bernasib. Ke Mekah, Madinah, umroh haji 7 kali aku sudah. Ke Palestina aku sudah tahun 2018 sama Pak Gubernur. Gubernur Babel, Pak Dr. Erzadi Rusman. Ada undangan wali kota Palestina, anak disuruh ngawali. Anak masuk ke tempat goa di mana Rasulullah sholat ngimami para nabi-nabi terdahulu. Padahal perintah sholat belum ada waktu itu. Kan perintah sholat itu setelah Rasul naik ke pojok. Ya dah, baru diinjukkan perintah sholat. Tapi balasan wong yang tidak sholat sudah dijingokkan sama Rasulullah. Rasulullah sudah disuruh mimpin para nabi-nabi terdahulu untuk sholat. Apa maksudnya? Kalau hukum ini sudah berlaku, jangan sampai kita melanggarnya. Anak sudah nyampaikan dosa riba itu macam ini. Tak usah ibu coba-coba. Tak usah ibu masuk igawe itu. Ngapo? Ini berenang di kolam darah campur nana. Kepala wong ini sudah saya anak kelentum kena pecah, kelepak kelentum kena pecah. Kemana home ya Jibril? Ini siapa pula kepala kena tutus bonyok ini ya Jibril? Kata Rasul, ya Muhammad, itulah kelompok umatmu yang kalau dengar suara wajan dia tidak baik, berat otaknya ini untuk sholat. Dipanggil sama ajan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, masih tak galak datang ke musola. Masih tak galak datang ke masjid. Masih tak galak datang solat berjamaah. Yang gawe masih bergawe. Yang berdagang masih berdagang. Yang jualan masih jualan. Yang bisnis masih sibuk bisnis. Kaget kepala kamu. Berdentum kena tutup. Jadi kalau di akhirat kepala kamu kena tutup, jangan nyalahkan aku. Aku sudah ngejuk tahu. Atum Aku lewat nih. Kalau lagi tahu. Aku kan ngomong Pak. Kalau sudah ajan tinggal ke lagawe. Solat. Kalau tidak kena totos kepala kamu Pak. Kata urusan. Nak kamu besar tinggi. Nak kamu melawan. Malaikat tak takut. Tak kata kalau di Palembang kita badan besar rai serem. Orang takut. Di sana masih serem rai malaikat dari rai kita. Besar mata kita nyelit. Masih hebat malaikat nyelit Pak. Tambah kamu nyelit. Tambah kena tabok. Nani yang kau cuba lah menurut saya. Jangan main-main. Malaikat melawan Pak. Melawan, kecuali dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Waktu Umar bin Khattab meninggal dunia, Sayyidina Ali datang. Kata Sayyidina Ali ngomong, dikubur nih Sayyidina Umar. Sayyidina Ali ngomong dari pucuk, ya Umar, antum sujai di dunia. Ya Umar, kau ni wong hebat. Umar kan hebat Pak. Setan lagi takut dengan Umar tuh. Sayyidina Umar itu kalau setan dari sana nak ke sini, Sayyidina Umar nak ke sana, berhenti setan mundur. Oh ya Umar mati gitu kayak Rocky. Benar Pak. Bukalah dalam cerita-cerita itu. Kalau setan itu dari depan ke sini, Umar sini mundur Pak. Sayyidina Umar itu kalau dia ngores ke pedang ain mimro saat Umar berlari setan Pak. Saking melawan Sayyidina Umar itu. Waktu Sayyidina Umar meninggal, Sayyidina Umar kan masuk Islam gara-gara dia nak ngapak Rasul Pak. Adiknya Sayyidina Umar ini betino ngaji, didengari oleh Sayyidina Umar. Nah, cak suara apa didengarnya adiknya ngaji Pak.
Dibukanya pintu, ditanya, ngapa kau ini? Aku sudah beriman dengan agamanya Muhammad. Aku sudah masuk Islam, melok Nabi Muhammad. Ngamuk Sayyidina Umar, Pak. Kubunuh Muhammad itu katanya, kubunuh. Dimeloknya lah oleh Sayyidina Umar Rasulullah. Ya. Begitu Rasulullah keluar balik dari masjid, Pak, dituntut oleh Sayyidina Umar, Pak. Dia pegang pedangnya, Pak. Begitu detik-detik Sayyidina Umar sudah dekat dengan Rasulullah, dia ayunkan pedangnya, Pak. Begitu dia nak menggal leher Rasul, tiba-tiba, Pak, ketika pedang itu hampir sampai ke leher Rasul, gemeteran tangannya, Pak. Begitu tangannya gemeteran, nyampak pedang ini, Pak. Begitu pedang itu nyampak, Rasul noleh. Diambil sama Rasul. Nah, Mar, pedang kau nyampak. Mar, pedang kau nyampak. Kalau gitu, Pak, wong nak ngapa gitu, pedang nyampak ini ngentak kau nak laju. Tidak, kalau gitu, kira-kira. Rasulullah dibalik ke Pak pedang. Nah, Mar, pedang kau nyampak. Gemeteran Sayyidina Umar ngambil pedang itu. Apa dia ngomong? Bimbing aku bersahadat ya Muhammad. Aku ingin mengikuti agamamu. Itu melawan, Pak, preman masuk Islam. Sayyidina Umar itu preman masuk Islam, Pak. Jadi waktu dia meninggal, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya Umar, antum sujaud di dunia. Umar, kau tuh hebat di dunia. Kau tuh preman di dunia. Wong melawan. Tunjuk ke ya Umar kalau kau itu wong melawan di juru kubur. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dari pojok. Begitu malaikat Munkar Nakir datangi Sayyidina Umar bin Khattab, kan kita kan ditanya, man anta? Apa namanya? Mar rabbuka? Ma kitabuka? Ma ikhwanuka? Pertanyaan alam kubur. Biasa itu. Begitu malaikat nanya, mar rabbuka? Siapa Tuhanmu? Bukan dijawab Rabbi Allah, bukan Tuhanku Allah, dijawab oleh Sayyidina Umar. Dalam kitab dijelaskan, Sayyidina Umar menjawab, man anta. Ditanya mar rabbuka, siapa Tuhan kau? Umar nanya, kau nih siapa? Ayo di malaikat melawan. Benar, Pak, ini aku dapat cerita dari Habib ini. Ya? Ditanya siapa Tuhan kau? Umar nanya, kau siapa? Bingung malaikat oleh kawannya. Siapa ini? Ditanya oleh kawannya, oleh malaikat dengan kawannya. Dijawab oleh malaikat sikok lagi. Haza ashabu Muhammad. Ini sahabatnya Muhammad. Oh, model ini jangan ditanya, pero bagaimana? Nah, itu Sayyidina Umar. Kalau kamu kata urusan, kena tabok, jangan main. Kamu jawab, empang oleh malaikat. Jangan main-main, Pak, sangar malaikat Munkar Nakir itu. Wow, sebelum Munkar Nakir kamu ketemu dengan namanya Ruman, malaikat penjaga kubur. Rainya serem, bukan main, Pak. Inilah yang mengeksekusi kita pertama kali, Pak, di jero kubur. Sebelum malaikat Munkar Nakir itu datang. Melawan, Pak. Tak katiklah melawan kamu, Pak. Sehebat-hebat kamu ciut tu lah ketemu malaikat nih, Pak. Katik cerita. Apalagi badan kecil kurus, den jauh nian. Besar tinggi lagi tak melawan, Pak. Selesai itulah. Ini malaikat, Pak. Kamu tak galak sholat, berdentum, Pak. Dipukulnya kepala. Pecahnya tu lagi, pecahnya tu lagi. Kenapa ya Jibril? Inilah ya Muhammad. Umatmu yang kalau dengar panggilan azan sholat, dia tak galak datang langsung sholat. Berat gawinya. Itulah dipecah kepala biar enteng. Ditotos, Pak, kepala kamu. Makanya kalau sudah azan tinggal ke labuk segala gawi. Benerlah azan tu, tak usah kecil-kecil lagi. Sampai saro, Pak. Azan selesai ini beto 45 lagi dah kata yang datang kamu sholat. Tambah lagi kamu buangi 2, tambah habis. Panggillah dengan suara azan. Datangi, Pak. Sebaik-baik sholat di masjid musola, Pak. Berimaman 27 kali lipat daripada sholat dewean di rumah. Kalau kamu sholat dewean di rumah, bacaan kamu salah, kelebu sholat itu, Pak. Tapi kalau kamu sholat berjamaah di sini, imam benar, melok benar, salah sikok makmum benar, kita melok benar. Inilah kehebatan sholat berjamaah di masjid dan musola ini. Jadi tak kati kerugiannya, Pak. Dapat pahala silaturahmi, umur panjang, rezeki luas. Duduk di musola ini, Pak, sehari 5 kali bertemu dengan si A, bertemu dengan si B, bertemu dengan si C. Begitu banyak keberkahan-keberkahan diberikan oleh Allah. Maka dengan peringatan Isra Mi'raj ini harusnya menumbuhkan semangat daripada Bapak Ibu para jamaah sekalian untuk sholat berjamaah, memenuhi para musola-musola, memenuhi langgar-langgar, terutama nanti malam nisfu Sa'ban, hari Kamis malam Jumat, ajak para jamaah untuk sholat bersama-sama di sini dari maghrib berjamaah, baca Yasin, berdoa, minta dengan Allah, terserah apapun laksanakan. Malam itu berbanyak ibadah kepada Allah. Keluar, Pak Bu, orang kampung, anggap pecak lebaran, sholat rami-rami di sini, Pak Bu, berjamaah,
Salat maghrib sampai dengan isya, minimal ngambil waktu maghrib sampai isya itu baik. Kita jolok berkahnya dari langit yang dibukakan oleh Allah di malam nisfu Sa'ban tadi. Insya Allah kita kebagian sikok berkah baik. Kebagian sikok berkah baik kata guru ana sudah mampu menyelesaikan segala permasalahan hidup kita. Terkhusus nanti di malam nisfu Sa'ban kalau Bapak Ibu berdoa, doakan negeri yang kita cintai ini mudah-mudahan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. 60 menit kebersamaan kita lebih kurang 1 jam. Saya sudah menyampaikan hikmah Isra Mi'raj dan juga hikmah nisfu Sa'ban. Mudah-mudahan kita semua bisa menjalankan semuanya. Dan paling terakhir kita berdoa kepada Allah, wa balighna Ramadan. Mudah-mudahan kita sampai di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal. Ada hilaf dan salah dari apa yang kami sampaikan itu datang dari diri kami pribadi. Kalau ada yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah kami minta ampun, kepada Bapak Ibu kami mohon maaf. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.